Apakah ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jersey untuk bermain basket di level yang tinggi? Karena kan sekarang nggak pakai jilbab nih gitu, kan ada perubahan dong pasti. Pakai hijab sama sebelumnya kan nggak pakai hijab gitu. Iya, awalnya kagok banget sih, bingung. Kalau misalnya pakai sleeve panjang udah sering, tapi untuk pakai jilbabnya sih, pakai jilbabnya itu yang masih bingung. Kan kan kalau sleeve kan juga ketat ya, jadi masih menyesuaikan, masih nyari-nyari cara gimana caranya biar nggak ketat, tapi juga nggak mengganggu saat bermain gitu. Terus awal juga pakai kerudung masih bukan risih sih, masih nggak biasa gitu kan. Biasanya pakai headband atau kuncir. Ini ada kerudung jadi masih suka narik-narik, masih suka benerin lah apalah gitu. Itu aja sih adaptasinya. Palingan nyari-nyari kerudung yang enak buat dipakai basket. Hmm. Kak, waktu kakak mulai menggunakan hijab nih waktu main basket, gimana tanggapan keluarga dan tim saat itu? Suportif kok. Justru malah kayak Umi sih pertama kali yang kaget banget kayak Alhamdulillah ya Allah anakku pakai kerudung gitu. Ya Allah kesambut apa nak cantik banget gak apa-apa nak terus gitu. Enak loh kak itu dipuji. Kalau kami di sini assalamualaikum ukti, di sini loh kak kalau kami berubah pakai hijab. Aku juga gitu tahu. Wah sekarang gimana coba Rani yang nggak pernah pakai kerudung yang tahu dari mana sih orang-orang kan lebih kaget lagi kalau misalnya sekarang tuh ya aku dipanggil Ukti assalamualaikum Ukti ya ampun Ukti loh nggak Iya apa-apa kali gitu. nggak apa-apa Waalaikumsalam pahala buat gue makasih pahala terus pahala Heboh kayak trending topik gitu pas kita olahraga basket main hijab, pakai hijab. Hijab. pasti heboh emang kalau misalnya kita mau pindah ke satu tempat yang lebih baik tuh ada aja yang heboh tenang aja itu biasa. Slow aja. Iya. Soalnya gitu kak. Pakai Saya hijab gini, sekarang. hijab sekarang. Jadi Hijab. pada pada heboh, pada kaget semuanya nih. Udah hijab sekarang. Kayak gini. Assalamualaikum. Aduh, Tapi gitu. kadang ada juga loh kak yang kayak bilang yakin mau pakai hijab Iya. tapi dilepas lagi. Jadi diyakinin dulu Iya. banyak yang gitu Sampai kak. bilang Nyoba-nyoba ya kan. nggak berat atau sampai mama orang tua juga bilang kan, "Hah, tumben kayak itu. Biasanya nggak pernah pakai gitu." Jadi kaget juga gitu. Aku pernah tuh dibilang kayak, kenapa ketutupan kerudung ya? Gak bisa rebound. Digituin. Ada yang kayak, Ya, sampai banyak ya. kok yang ngina-ngina kayak gitu. Udahlah, Sampai gak usah juga bilang kan dipikirin. Sampai juga bilang kan kak, nggak ribet tuh pakai jilbab kan kita pakai jersey nih kan kak ya, pakai mansek gitu kan nanti dimasukin ke dalam. Kadang kan ada juga di peraturan dari sekarang iya kak apa tuh nggak boleh pentul, nggak pentul. boleh gitu. Nanti diikat-ikat juga payah gitu, jadi masukin ke dalam gitu. Sekarang itu banyak banget yang udah mulai memfasilitasi kerudung buat olahraga loh. Di Indonesia tuh sekarang ada apa namanya brand lokal namanya Ball ID deh kalau nggak salah. Dia ngeluarin kerudung loh. Itu buat Indonesia kalau misalnya merasa. Gini tuh ya. Iya. Iya, terus kalau misalnya emang nggak cocok sama kerudung itu banyak aja. Ada hijab sports ID punyanya Kanilam yang mantan Surabaya Fever juga ada. Jadi banyak banget sekarang pakai pakai kerudung olahraga. Tenang aja. Nih Kak, Ada nih Kak yang nanya apa nih. sih tips-tips olahraga basket dengan menggunakan hijab gitu? Aku juga masih ini sih, masih mencari mana sih sebenarnya gue boleh nggak sih ini, gue boleh nggak sih itu. Cuman sejauh ini sih yang penting niatnya niatnya baik, udah mau pakai kerudung walaupun masih ngelakuin kegiatan yang misalkan kita sebenarnya nggak boleh pakai baju yang ini ya, nggak boleh pakai baju yang membentuk badan gitu-gitu kan. Kan di olahraga kan masih itu. Ya, tipsnya kalau aku sih aduh bingung kok jawab ini karena aku juga masih bingung sebenarnya. Tapi yang aku lakuin adalah aku pasrah aja. Yang penting nanti ada tujuan, ada niatan untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Nggak tahu nanti berubah cara bermainnya mungkin atau cara berpakaiannya. Tipsnya nggak ada, bener-bener nggak ada karena aku juga masih cari gitu loh.
Yang penting sih kayaknya niat ya Kak kalau Iya. kita bakal berubah Iya. buat berhijab Nawa nih. itu aja lagi ya kak ya. Sama Godin. Betul, betul. Aku suka nih orang kayak gini nih. Yang penting Nawa itu. niat. Kok Niat. niat nggak? Niat lah. Oh ya niat betul. Niat. Soalnya dari awal tuh nggak pakai jersey apa semua itu. Akhirnya berubah jadi pakai manset, pakai legging, udah apa semuanya gitu. Yang penting bajunya jadinya jersey-nya dilonggarin. Kalau mindsetnya emang nggak longgar, jersey luarnya longgar. Kadang kan ada juga nih Kak yang pakai jilbab itu dikeluarin. Dia sekarang itu dimasukin atau dikeluarin Kak? Kalau aku, kalau aku nyamannya dimasukin sih, dimasukin ke dalam mindset atau enggak ke jersey. Soalnya kalau enggak tuh kadang kalau kita syuting tuh kan naik-naik gini ya. Ya, tapi itu ada larangan ada aturannya nggak sih Kak? Pakai jilbab tuh harus dimasukin gitu. Iya. Enggak, Itu enggak memang ada kok. bebas ya? Bebas sih sebenarnya. Cuman ya lebih rapi aja dan lebih nyaman menurutku kalau nggak dimasukin nanti ketutupan mukanya malah. Berarti memang nyaman dari kita ya, nyaman kita gimana ya kita gitu. Iya, ya gitu Kita ya. terapin. Iya, oke, ya. Nih, jadi bagi Kak Rani nih menjadi atlet basket hijab punya arti khusus untuk pribadi atau B aja. biasa aja gitu? Biasa aja. Biasa Berat aja. ya. Biasa aja. Karena Biasa aja. karena udah lihat kan, aduh, kebuka terus jadi ya udahlah hijab aja gitu mungkin ya Kak. Ya? Iya, Karena bosan. nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya. Karena memang mau nggak ada pokoknya basket ini nggak ada korelasinya sama hijab. Emang mau berhijab, ya akhirnya semuanya ngikutin gitu. Dari Nuning Harjono. Kak Rani, kalau ada yang ngasih kerjaan, yang kerjaan itu memang keinginan Kak Rani, tapi harus melepas basketnya. Gimana tuh Kak? Nah, itu Allah nggak masalah. Karena udah apa ya? Karena mungkin visi misinya saat kita hijrah nih ya, visi misi kita tuh udah beda banget gitu loh. Jadi udah udah lain karena ilmunya yang dicari udah lain. Jadi di saat ada sesuatu yang lebih bersifat keduniawi gitu, menuntut kita, terus bertentangan dengan ajaran yang dikasih sama Allah. Kalau udah hijrahnya ke sana, ya udah enak aja rasanya nggak masalah, nggak berat. Realistis ya kan Kak? Ya realistis aja, santai, nggak ada yang tahu kita rezeki gimana. Willy Ansari. Kak, apa motivasinya untuk adik aku dari Riau yang dapat beasiswa di Jaksel jadi student atlet di Univ Budi Luhur? Dia minta motivasi nih Kak buat adiknya yang dapat beasiswa. Motivasinya adalah yang namanya udah rantau, terus dapat beasiswa, dapat dari basket lagi. Makanya jangan disia-siain waktunya. Karena kita nggak ada yang tahu dari basket itu bisa dapet temen, bisa dapet koneksi dari mana, kan nggak ada yang tahu. Terus udah paling enak sih kalau dapat beasiswa dari jalur prestasi basket. Udah lakuin yang terbaik, jangan sampai nilainya juga jelek, kuliahnya jangan ditinggal karena biasanya IPK mempengaruhi beasiswa juga kan. Pokoknya harus dilakuin dua-duanya, jangan sampai kebanyakan mainnya. Dari Cica Golips. Nih Kak, setelah lulus dari universitas, berencana untuk untuk fokus di basket atau juga fokus di bekerja di bidang interior Kak? Jujur aku kalau ditanya habis kuliah mau ngapain, aku pengen sekolah lagi sih. Aku masih mau sekolah. Aku bukan tipe yang suka kerja kantoran. Kenapa? Lanjut S2 dong. Insya Allah nggak tahu ya mau ngambil sekolah apa. Tapi intinya mau banyak belajar sih. Masih karena semakin kita banyak belajar, semakin tahu kalau kita tuh kurang banget gitu. Jadi pengen terus nambah, pengen terus nambah. Biasanya kalau orang udah ngerasa gue udah banyak ilmu, gue udah pintar, berarti sebenarnya dia masih kurang tahu dia di mana ilmunya. Apa yang paling penting dari seorang pemain yang ingin bersaing di tingkat tertinggi? Menjaga ini sih, menjaga motivasi sama mental, kesehatan mentalnya. Karena misalnya motivasi diri sama mental health-nya nggak bagus, mau fisiknya gimana kek, mau punya skill gimana kek, tapi kalau udah dalam dirinya nggak bagus ya nggak sehat, keluarnya juga nggak enak. Mau di level mana aja kalau itu mah.
Oke, makasih ya Kak. Ya Kak. Terus juga ya. Makasih buat Kak Rani udah bagi pengalaman, motivasi, udah mau sharing sama kita di sini. Iya Kak. Sama. See you, See you, Kak. Kak. Oke, assalamualaikum.